Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di acara Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar kehidupan yang ada di masyarakat. Kita doakan mudah-mudahan beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan agar senantiasa membimbing kita dengan majelis ilmu. Ya. Untuk itu, mari kita ke permasalahan yang pertama yang datang dari Bapak Anan asal Ciamis yang menanyakan, saya pernah mendengar kutipan bahwa tidak akan terjadi kiamat sampai ibadah haji dihentikan. Apakah kondisi sekarang menggambarkan hal tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terhadap pertanyaan saudara Anan Ciamis bahwa ada potongan hadis tidak terjadi kiamat sampai ibadat haji dihentikan. Nah, bagaimana ya? Kalau hadis itu ada beberapa riwayat ya. Dan riwayat-riwayat yang ada itu ya rujukannya Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya. Itu bukan hanya itu. Salah satunya begitu, la taqumus sa'ah hatta la yuzaru atau yuhajju al-bait. Ya kan itu. Tapi riwayat lain itu tetap ya ibadat haji berjalan walaupun dalam situasi yang kurang kondusif karena keluarnya Ya'juj Ma'juj yang mengganggu ya tentu saja keimanan kaum muslimin begitu. Lebih kepada hilangnya iman. Dan ya diujinya iman kaum muslimin sehingga terjadi tentu mungkin pengurangan ya minat atau kelancaran ibadah haji, tapi tetap berjalan. Bahkan ada hadis lagi bahwa pada akhirnya sebelum semua manusia itu mati ya kan akan diturunkan oleh Allah Al-Masih ya, yaitu Sayyidul Masih, Nabi Isa Al-Masih ya, yang bekerja sama membantu Imam Mahdi untuk memerangi ya Dajjal dan tentara-tentaranya. Akhirnya Dajjal dan tentara-tentaranya dikalahkan. Ya, kemudian datanglah tiupan angin yang sejuk ya, Ar-Riyah At-Thayyibah redaksinya itu ya. Riyah At-Thayyibah, tiupan angin yang nyaman, aman dan sejuk, tapi ya membawa kematian untuk orang-orang yang beriman. Jadi masya Allah, orang beriman itu dimatikannya melalui tiupan angin yang thayyibah itu ya. Dan juga ya, sebelumnya Al-Masih Sayyidina Isa Al-Masih itu diwafatkan dan dikuburkan ya tentu di pulasara lah istilah kita oleh orang-orang yang beriman yang masih hidup. Ya terakhir ya semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui tadi ditiupkannya Ar-Riyah At-Thayyibah. Nah, berarti ya kan kalau ini adalah episode hampir akhir ya kan. Ya, dan orang-orang yang beriman masih ada ya. Sayyidil Masih ya, Nabi Isa juga ada, berarti ibadat itu masih normal termasuk ibadat haji ya, bukan begitu. Itulah yang kita harapkan ya. Yang penting adalah
bahwa itu adalah beberapa riwayat dan itu menyangkut tanda-tanda besar, tanda-tanda mayor ya. Al-alamatul kubro lisqiyamisa. Tanda-tanda besar terjadinya kiamat itu sudah ya mendekat begitu. Kalau tanda-tanda kecil saat ini juga sudah mulai muncul, seperti terjadinya wabah yang belum pernah ada sebelumnya, ya juga munculnya berbagai kemaksiatan yang lebih dahsyat dari sebelumnya, kan begitu. Dan macam-macam, dan itu sudah terjadi sekarang. Itu adalah tanda-tanda mayor, etap minor, ya kan. Nanti akan ada tanda-tanda mayor yang berupa kejadian-kejadian alam yang dahsyat. Sekarang juga dicicil, tapi nanti tentu saja masifnya nanti. Nah, terkait riwayat ibadat haji itu ada 3 riwayat, ya kan. Dan yang penting, ya apa yang kita siapkan untuk semua itu. Nah, kan, madza a'dadta laha, begitu sabda Nabi SAW kepada orang yang bertanya, kapan ya Rasulullah kiamat ini? Bagaimana tandanya? Ya begitu. Coba panggil tuh orang yang tanya tentang kiamat itu cerewet, ya kan? Yang penting madza a'dadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan? Apakah kiamat kecil yang terjadi padamu, yaitu kematian, dan itu pasti, ya kan? Dan kita sangat yakin sebelum kiamat kubro kita sudah wafat lah. Ini umur kita juga sudah ya setengah abad lebih, ya kan. Bahkan yang lebih muda juga sudah banyak yang mendahului. Jadi yang terpenting madza a'dadta laha, apa yang kita persiapkan baik untuk kiamat kecil yaitu kematian maupun kiamat besar. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan yang kedua datang dari Bapak Rizal, asal Bogor, ya, yang menanyakan, tahun lalu orang tua kami sudah berniat untuk berangkat ibadah haji. Namun tahun ini beliau sudah wafat. Apakah niat ibadah hajinya sudah tercatat sebagai pahala haji atau tetap harus dibadalkan ibadah hajinya? Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ibadat itu anwa, macam-macam. Ada ibadat qalbiyah, ada ibadat badaniyah, ada ibadat maliyah dan lain-lain ya. Termasuk ibadat sia-sia politik ya, iktisadiyah, ekonomi. Nah, memasang niat untuk sebuah amal soleh itu ibadat sudah, ibadat qalbiyah. Ya kan. Dan itu sudah ditulis satu ya, sudah dapat satu tuh. Satu kebaikan. Kalau direalisasikan maka ditulis lagi, ya kan, menjadi 2 kebaikan. Nah, itu. Jadi insya Allah itu sudah ditulis ya. Nah, bagaimana ini? Karena anaknya, putra-putranya pengen lah begitu bisa dilaksanakan. Bisakah itu diwakilkan? Bisa. Syaratnya pertama memang sudah ada niat rencana, yang kedua ya berarti kan sudah jatuh ke farduan haji, yaitu istitoah. Sudah ada tentu saja sarana pendukung, ya kan. Kalau tahun lalu kan pandemi belum lah ya. Nah, ya kan. Berarti fardiyatul haji sudah datang tapi keburu wafat. Nah, ya kan. Maka boleh dibadalkan. Ya, artinya atas kesepakatan ahli waris ya sudah membadalkan. Bagusnya tentu di antara ahli waris yang sudah haji, ya kan. Syaratnya yang sudah haji, ya kan, berangkat ya. Atau juga bukan ahli waris, boleh juga begitu kan, tapi lagi-lagi yang sudah haji dan tentu saja mempunyai kelayakan untuk melaksanakan ya, menjadi badal. Jadi demikian, dan ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW. Ada yang bertanya lagi, ya Rasulullah, ada ibunya, ada bapaknya begitu. Bapakku, ibuku ya sudah wafat, tapi ya sudah kena kewajiban haji gitu kan. Apakah boleh, apa ahujju anhu anha, apakah boleh aku menghajikan begitu kan? Ya
gitu kan, laksanakanlah ya. Kemudian diberikan satu gambaran, bagaimana kalau bapakmu tuh punya utang, nah kan, tidak keburu membayar karena keburu wafat, apakah kalau kamu bayarin utangnya itu cukup jadi lunas? Oh, iya. Nah, itu kewajiban haji kepada Allah itu utang itu, ya, karena sudah niat dan sudah ada istitoah. Nah, maka utang kepada Allah itu lebih layak untuk ditunaikan, begitu, ya kan? Allah. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya masih seputar haji, sangat menarik nih. Bahwasanya ada isu yang mengaitkan gagalnya berangkat haji di tahun 2021 ke Tanah Suci terkendala karena belum tersertifikasinya vaksin COVID-19 produksi Sinovac di WHO. Apakah itu benar dari Bapak Iman asal Kuningan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang simpang siur ya. Awal-awal itu karena di satu pihak minat ya untuk berangkat itu sangat tinggi dan sudah persiapan itu kan, lalu tiba-tiba diumumkan oleh Kemenag ya pembatalan kan, tentu saja calon jamaah itu sangat ya kecewa dan lain-lain ya kan. Nah, apa nih sebabnya? Disebutkanlah ini karena vaksin yang dipakai tidak diterima di Saudi karena Indonesia pakai Sinovac gitu ya. Sedangkan Saudi mensyaratkan yang lain kan begitu. Nah, tapi belakangan ya mungkin setelah sebulan begitu ada pengumuman dari WHO bahwa Sinovac juga ya diizinkan. Nah, berarti kalau otoritas kesehatan dunia sudah mengumumkan seperti itu, ya tentu Saudi juga akan ikut. Bisa. Ya, dan bisa. Ya kan, tapi kan mungkin persoalan bukan di Sinovac itu. Ya, belakangan kan setelah ada perkembangan dan lain-lain, akhirnya pemerintah Saudi mengumumkan secara resmi bahwa hanya 60.000 saja ya calon jamaah haji yang bisa melaksanakan ihram haji umroh tahun ini. Itu pun bagi warga negara Saudi ya, dan non Saudi yang sudah terlanjur ada di sana. Nah, begitu kan. Mungkin kalau Indonesia dan lain-lain seluruh dunia pokoknya yang sudah ada di sana bisa. Nah, mau haji itu dihitung plus warga Saudi yang mau haji tahun ini. Nah, jumlahnya hanya 60.000 saja. Nah, clear kalau begitu berarti calon jamaah haji yang di sini nggak ketampung pasti ya kan, nggak ketampung, yaitu namanya takdir lah ya. Jadi demikian. Dan itu adalah pengumuman yang resmi ya. Kita baca juga surat resminya dari Kedutaan Besar Saudi Arabia di Jakarta. Itu suratnya itu dari Kementerian Haji di Saudi. Ya, gitu ya. Jadi clear sekarang. Nah, tinggal hikmahnya ini, kita tidak berangkat, tapi kan dananya nggak kepake tuh. Nah, rugi dong kalau tidak ngapa-ngapain gitu ya. Itu saya sih menyarankan kalau bisa ya dialihkan untuk ibadat yang lebih. Adakah ibadat yang lebih dari ibadat haji? Nah, tanyalah ulama ya kan. Atau paling tidak ya tidak off, tidak kosong. Ya ibadat kurban sendiri kan terbuka tuh. Ya udah, ada dana sebagian disisihkan untuk ya mensyiarkan kurban ya kan. Sehingga dengan dana itu kan berarti lumayan jumlah kurban tahun ini akan meningkat. Ya, kuantitas dan kualitasnya. Masya Allah, jadi berkah itu ya kan. Atau juga ya, wah kita kan pengen
ziarah ini ke ada 3 masjid yang sangat dianjurkan untuk kita ziarahi: Masjidil Haram, Masjid Baitul Maqdis, dan Masjid Nabawi, kan begitu. Ya, kan yang untuk ziarah secara fisik ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak bisa ke Masjidil Aqsa juga ya karena alasan keamanan. Tapi lagi-lagi itu persoalan niat itu kan membantu. Ya, kita salurkan sebagian dana itu untuk membantu perjuangan ya pembebasan Masjidil Aqsa ya, dan kemerdekaan Palestina. Insya Allah pahalanya dapat begitu, hanya dengan mentransfer ya sebagian dana kita. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya masih seputar haji, sangat menarik nih terkait dana haji ya. Dana haji warga Indonesia itu dikelola oleh pemerintah. Jika pemerintah menggunakan dana itu untuk keperluan yang lain, apakah itu diperbolehkan? Dari Bapak Firman asal Ciamis. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada undang-undang, saya lupa nomornya ya, tapi ada itu undang-undang tentang BPIH dan BPKH, yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji. Kalau BPIH yaitu tentang dana ibadat haji, ya kan, jelas diatur undang-undangnya. Nah, badan pengelola ini ya tentu saja di bawah Kemenag, dia terlepas, dia bukan pemerintah, tapi harus tentu berkoordinasi dengan Kemenag. Terdiri dari 2 gugus tugas lah. Pertama adalah yang disebut dengan komisioner ya, para komisioner BPKH ya. Yang kedua adalah para pengawas ya. Nah, menurut penjelasan dan ada kewajiban komisioner dan pengawas ini melaporkan kinerjanya tentang pengelolaan dana haji yang diamanatkan itu ya 6 bulan sekali ke DPR. Nah, saya kebetulan alhamdulillah ya ditugaskan di Komisi 8 diantara dalam membidangi haji ya kan. Dari rapat dengar pendapat ya dengan BPKH dan tim pengawas, bahkan sebelumnya dengan Menteri Agama. Jadi dana itu sangat besar ya, triliunan, bukan hanya ya bisa ribuan triliun ya kan. Nah itu tentu saja lalu dikelola dengan aman ya, dan tentu memberi nilai manfaat gitu kan. Jadi persyaratannya itu harus safe, harus aman, ya accountable, bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa memberikan nilai manfaat bagi jamaah haji. Itu tuh persyaratannya. Nah, maka dikelolalah oleh namanya BPKH itu. Nah, cuma BPKH tidak 100% punya kewenangan, sebab ya tetap ya dikawal oleh pemerintah. Ya, BPKH itu ibaratnya pembagi ya, penempatan ya, ini nih dananya sekian triliun. Nah, Kemenag itu memberikan arahan, tuh kesini begitu kan. Nah, lalu BPKH tentu menyalurkannya sesuai dengan arahan Kemenag ya. Nah, yang kita tahu dari informasi Kemenag dan BPKH ya, dana itu ditempatkan ya di lembaga keuangan syariah ya kan, dan untuk skema-skema pembiayaan syariah ya. Yang paling aman nah, menurut BPKH ya, itu adalah di sukuk, surat berharga syariah, sukuk ya kan, sun ya, sukuk disebutnya surat berharga syariah ya.
Dan sukuk ini jangka panjang ya kan, 20 tahun, 30 tahun. Ya, itu tentu untuk membiayai proyek-proyek besar. Disebutlah sebagiannya infrastruktur, sebagiannya itu. Jadi betul ya kan. Tapi itu melalui sistem APBN itu kan. Jadi masuk ke Kementerian Keuangan, ya kan. Dari sisi aman, cuma lama, ya kan. Ya lama, sebab itu bergaransi pemerintah harus kalau terjadi apa-apa harus tanggung jawab, bukan begitu, ya kan. Walaupun pemerintah sekarang kan banyak utang juga, ya kan. Kalau ada apa-apa dari mana kan itu persoalan nanti. Tapi jelas ada undang-undangnya dan harus begitu, ya kan. Nah, jadi dan harus ada untuk berangkat itu sekarang misalnya harus ada 2 kali dana cash yang bisa mencukupi seluruh biaya penyelenggaraan haji tahun ini. Berapa mau diberangkatkan? Taruhlah 100.000, berarti harus ada dana cash 200.000, begitu kan. Itu ketentuan undang-undangnya. Nah, tentu kalau melanggar itu ya kita bisa tuntut, ya kan. Dari sisi aman minimum, ya kalau sesuai dengan peraturan itu aman. 2 kali Nah itu kan, kecuali ya makanya ada pihak-pihak yang minta diaudit dong. Ya kita pengen tahu, gitu diaudit ya. Sangat wajar juga. Sangat wajar juga. Tapi kan sekarang mungkin situasinya bagaimana lah ya. Tapi dari sisi regulasi aman sih ya kan, dari sisi lembaga yang mengelola juga ya. Tapi dari sisi penempatan tadi ya memang ya boleh juga dong rakyat itu tahu ya di mana boleh juga, iya kan, iya. Demikian ya, insya Allah ya tidak hilang ya. Dan pemerintah mengumumkan melalui BPKH bagi yang ya tidak berangkat, boleh nggak ini diambil, boleh katanya, tapi hanya setengahnya saja. Gitu. Makanya tadi untuk kurban, untuk apa membantu pembebasan Baitul Maqdis ada gitu kan. Nah, ya mudah-mudahan dengan cara begitu ya tentu saja ini mengundang pertolongan Allah, ya kan. Nah, tapi kalau diambil semuanya kayak orang ngambek, ya ada ancaman dari pemerintah melalui BPKH. Ya karena diambil semuanya ya sudah gitu, jadi batal tuh dapat porsinya itu batal, bahkan mungkin bisa batal seterusnya gitu katanya. Ya persisnya seperti apa, tapi boleh diambil sebagian, ambil saja sebagian untuk keperluan apa ya, toh bisa di kelola ya secara lebih baik.